Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Al-Imran ayat 102 sampai ayat 103. Surah Al-Imran ayat 102 ini wajib dibaca atau diungkap oleh khatib Jumat ketika khutbah Jumat. Jika surah Ali Imran ayat 102 tidak diungkap, tidak dibaca oleh khatib, maka tidak sah khutbah Jumat. Yang berarti juga sholat Jumat orang bisa berdampak tidak sah. Berarti surah Ali Imran ayat 102 ini penting. Karena Allah menyatakan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena tidak sedikit saudara kita yang muslim mati dalam keadaan kafir. Apa contohnya Ustaz? Duda. Seorang duda dilarang nikah oleh anak-anaknya, cucu-cucunya. Karena kamu sudah tua, memalukan. Duda itu kepanjangannya dulu ada. Dilarang oleh semua pihak. Akhirnya duda ini berkata, memang kamu bisa melayani semua yang lain, makananku, minumanku, menyucikan pakaianku, mengurusi urusanku. Tapi ada yang satu tidak bisa kewakili. Apa itu? Adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Dilarang, akhirnya dia bersinar. Katakanlah pergi ke Jalan Nusantara, minum obat kuat overdosis, mati ketika bersinar, mati dalam keadaan kafir. Makanya surah Ali Imran ayat 102 ini selalu diulang-ulang tiap hari Jumat karena penting, Pak. Jangan sampai tadinya soleh-soleha lalu mati dalam kafir. Apalagi contohnya yang tadinya soleh-soleha lalu mati dalam kafir. Kena sugesti pengaruh tetangga yang masih terkena pengaruh animisme. Sembeli kerbau di atas kuburan bapaknya. Karena tetangganya bisiki, bapakmu itu disiksa di kubur kalau kamu tidak sembeli kerbau di atas kuburnya. Lalu tiba-tiba mati ketika dia musyrik. Mati dalam kafir. Faqala idan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Saya sengaja sandingkan baik dan benar. Benar belum tentu baik, baik belum tentu benar, jadi harus disandingkan. Makanya itu halalan thayyiban, halal dan baik. Baik belum tentu halal, halal belum tentu baik, halalan thayyiban. Nah, kita melihat kecenderungan dewasa ini, bahkan sebagian pemimpin kita selalu berubah-ubah statementnya, pernyataannya. Hari ini A, besok B. Jadi rakyat bingung, ini apa yang bisa dipedomani kalau begini, apa yang bisa diteladani.
Makanya ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, selalu berkata yang benar dan baik. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala dan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan musuh nyata bagi. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam keturunan, bukan Islam kamuflase. Saya sependapat guru kita, almarhum Ali Jaber, pada umumnya rakyat Indonesia, dia beragama Islam karena Islam keturunan. Ini saya mengutip pendapat Ustaz Kondang, almarhum Ustaz Ali Jaber. Betul juga setelah saya analisis. Karena orang tuanya beragama Islam, akhirnya anaknya beragama Islam. Tapi dia tidak masuk Islam secara kafah, secara paripurna, secara menyeluruh. Apa contohnya Ustaz? Fikih tentang puasa, dia tidak tahu. Malahan puasa, malamnya katanya tidak bisa memberi nafkah batin kepada istri. Nah, ini fikih tentang puasa dia tidak tahu. Berhubungan dengan istri, bercampur dengan istri, itu hanya dilarang ketika siang hari. Ketika sedang berpuasa, tapi kalau sudah berbuka puasa, boleh. Seperti ini dia tidak paripurna dalam hal masuk Islam. Wa qala dan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasul. Apa manfaatnya bersalawat? Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, kata Rasulullah, akan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, dekat dengan Rasulullah di hari akhir. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, dimudahkan rezekinya, urusannya, studinya, kalau dia pelajar mahasiswa, urusan dunia, akhirat lainnya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur karena Allah, karena senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, khususnya kesehatan, sehingga kita dapat bersua kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman, di TV nasional Kompas TV yang independen dan terpercaya. Salawat dan taslim tetap kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya. Para pemirsa Kompas TV dimanapun kalian berada. Adapun judul tausiah pada kesempatan ini adalah memilih pemimpin ala Rasulullah. Kita lanjutkan kajian tentang memilih pemimpin ala Rasulullah setelah yang satu ini. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Tanggung-jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada, memilih pemimpin ala Rasulullah. Mudah sekali dalam memilih pemimpin jika ajaran Rasulullah diikuti.
Yang pertama, calon pemimpin yang akan dipilih memiliki kompetensi fatona. Satu, fatona. Fatona, cerdas. Cerdas ini maknanya luas. Cerdas secara akademik dibuktikan dengan gelar akademik yang diperoleh secara sah pada perguruan tinggi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ada ijazahnya. Jadi kalau ada 3 calon, misalnya calon gubernur. Nah, ada 3 calon gubernur. Provinsi A misalnya, provinsi A. Dari 3 calon itu, 2 bergelar doktor, 1 bergelar profesor. Kalau ajaran Rasulullah, fatona, itu sudah menang poin ini profesor. Karena yang 2-nya itu baru bergelar doktor. Tapi belum sampai ke situ. Nah, yang profesor ini baru menang secara gelar dan kualifikasi akademik. Nah, kita telusuri lagi yang ketiganya ini. Bagaimana agamanya? Wawasan tentang agamanya. Karena kita berada dalam negeri mayoritas Islam. Tentu saja kita mengutamakan pemimpin yang beragama Islam. Nah, ketiganya beragama Islam. Kita lihat wawasan agamanya. Track recordnya dalam bidang organisasi keagamaan. Oh, si A di samping profesor juga ulama. Nah, dibuktikan dengan sertifikat pernah menjadi pengurus besar misalnya NU pusat atau provinsi daerah. Pernah menjadi ketua MUI atau pengurus MUI. 2, itu yang perlu diperhatikan. Ya, yang ketiga, sudah menami profesor 2 poin. Poin ketiga, apakah profesor ini dibanding juga yang 2 doktor tadi itu. Apakah profesor ini punya leadership, punya bakal leadership kepemimpinan yang hebat atau memadai. Nah, lalu dilihat yang doktor ini, umpamanya yang profesor unggul lagi dalam leadership. Karena memimpin itu Pak tidak gampang. Tidak gampang, mengurus saja masjid, memimpin masjid tidak gampang. Apalagi mengurus negara, mengurus provinsi, kabupaten kota, tidak gampang. Lalu yang ketiga calon itu dilihat lagi. Sang profesor ini bagaimana dia punya manajemen, tata kelola. Harus punya wawasan tentang manajemen Pak. Kalau orang mau jadi bupati tidak punya wawasan manajemen, berbahaya Pak. Ini yang sekarang merusak di negeri ini. Akibat sistem pilkada yang banyak uang, banyak jadi pejabat, jadi pemimpin. Hanya bisa memberi contoh, tidak bisa dicontoh. Fatona. Apa tadi? Leadershipnya bagus, manajemennya bagus, punya wawasan. Dengan kata lain kesimpulannya, track recordnya bagus, rekam jejaknya. Dan memang punya pengalaman memimpin dan berprestasi. Contoh, salah satu idola saya. Yang saya kagumi sebagai pemimpin. Bisa memberi contoh dan bisa dicontoh. Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Amiruddin. Itu sosok pemimpin. Bisa memberi contoh, bisa dicontoh, diteladani. Dan tidak ada proyek-proyek mangkrak ketika beliau jadi gubernur. Karena memang profesor. Berpengalaman sebagai rektor Universitas Hasanuddin. Ketika jadi rektor, kampus Unggas Baraya berhasil dipindahkan di Taman Andre. Waktu itu dianggap gila beliau karena Taman Andre waktu itu masih hutan. Tapi beliau futurolo bahwa Taman Andre nanti menjadi kota sekarang Pak. Coba lihat Taman Andre sekarang menjadi kota. BTP sampai sekarang itu kota. Bahkan Daya sampai Moncole sekarang tembus. Maros jadi kota sekarang. Hebatnya beliau. Lalu beliau bisa memindahkan kuburan Panaikan menjadi kantor gubernur. Tidak ada. Ribu-ribu dengan para orang-orang Cina ini Tionghoa. Hebat kantor gubernur jadi Pak. Siapa lagi yang saya kagumi sebagai pemimpin bisa memberi contoh dan bisa dicontoh? Jenderal M. Yusuf. Sosok pemimpin yang tegas, adil, jujur. Lebih mengutamakan kepentingan negara, bangsa ketimbang kepentingan pribadi. Yang merusak sekarang Pak, kepentingan keluarga dan pribadi di atas daripada kepentingan negara. Bangsa negara. Dengan sistem pilkada. Sekarang
Yang penting banyak uang, bisa jadi bupati. Padahal dia tidak punya latar belakang akademik yang memadai. Faktor Fotona, kecerdasan. Cerdas dalam beretorika. Memang punya bakat-bakat orator. Coba lihat Bung Karno. Diakui dunia cara berpidatonya. Bagaimana mau jadi bupati kalau berbahasa Indonesia yang baik dan benar tidak bagus. Berbicara tidak jelas titik komanya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kriteria yang kedua. Ala Rasulullah. Sidik, jujur. Ah, ini yang susah didapat di Indonesia sekarang. Pemimpin yang jujur. Kenapa orang jujur? Karena punya budaya malu yang tinggi. Dasar agamanya bagus. Kalau orang punya intak, iman dan takwa bagus, dekat dengan ajaran Quran, dekat ajaran As-Sunnah, takut berbuat sesuatu. Diajak transaksional, diajak jual beli jabatan, dia tidak mau, lebih baik mengundurkan diri. Karena dia takut asap Allah di hari kemudian. Kalau sudah di hari akhirat, tidak bisa lagi kita menyogok malaikat, Pak. Agar terhindar dari neraka. Misalnya malaikat Malik, penjaga neraka. Wahai malaikat Malik, saya kasih kau uang 5M, keluarkan saya dari neraka. Tidak bisa, Pak. Di dunia itu orang bisa sogok menyogok. Sidik, jujur. Ini susah sekarang. Kejujuran. Dalam filosofis Bugis Makassar, ini Bugis Makassar, ada filosofisnya orang tua kita dulu. Dua mi kuala sapo, ungan nafana, saya belokkan kue. Ungan nafana saya itu pucuk daripada pohon nangka itu lurus. Belokkan itu pacing, berarti bersih dan lurus, jujur Pak. Itu orang-orang dulu, pemimpin dulu. Eranya Pak Yusuf, Jenderal Yusuf. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran. Setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada. Kita lanjutkan kajian tentang memilih pemimpin ala Rasulullah. Kriteria yang ketiga, kompetensi yang ketiga ala Rasul adalah tabligh, bisa menyampaikan, bisa berbicara dengan baik dan benar, menggunakan bahasa dengan yang baik dan benar, punya retorika. Jelas tanda bacanya kalau bicara. Seperti yang saya contohkan, Bung Karno itu kalau berbicara luar biasa, memang mengagungkan anggota PBB. Termasuk dulu Menteri Luar Negeri, Profesor Dr. Mukhtar Kussumatmaja, orator. Menteri Penerangan di era Pak Harto itu, sekalipun latar belakang akademiknya, kalau tidak salah non-degree, Pak Harmoko itu latar belakang wartawan, tapi orator, tablighnya bagus. Dasalati juga bagus, retorikanya bagus, karena dia memang dosen komunikasi Universitas Hasanuddin. Seperti itu yang disebut tabligh, bisa menyampaikan mana yang benar, mana yang batil. Yang merusak sekarang Pak, transaksional. Transaksional biar tidak pintar, tapi kalau banyak uangnya. Akhirnya apa? Beda dengan masyarakat Amerika, para pemirsa dimuliakan. Di Amerika, karena masyarakatnya cerdas, itu tidak mesti presiden 2 periode. Di sana kalau disogok, tidak mau menerima sogok karena cerdas Pak. Dia memilih pemimpin yang punya visi, visioner, dan misioner. Akhirnya maju. Di Jepang juga begitu. Di Jepang, kapan dia terpilih sebagai Perdana Menteri, merasa tidak mampu untuk itu, mengundurkan diri Pak. Mengundurkan diri karena budaya malunya tinggi. Inilah yang membuat kita, negara kita jauh tertinggal. Singapura saja sekarang. Saya pernah mendengar berita. Singapura sekarang negara terkaya ketiga di dunia. Padahal Singapura lebih kecil daripada Pulau Bali, Pak. Kenapa bisa Singapura negara kecil memberi utang kepada Indonesia? SDM-nya Pak. Sumber daya manusianya hebat.
Coba lihat ya, kalau saya tidak salah, kurang lebih 62,3% penduduk Indonesia dari 280 juta kurang lebih masih berpendidikan SD. Bagaimana mau maju negara ini, Pak? Yang berpendidikan doktor 0,2%, yang bergelar profesor 2% yang bergelar doktor, sekitar 2%. Yang bergelar profesor baru sekitar 0,2%. Dari populasi kurang lebih 280 juta, Pak. Dengan Malaysia saja kita sudah tertinggal. Itu dilihat dari aspek SDM. Bayangkan, Pak, ini yang seperti ini yang berpendidikan rendah, tidak memikirkan nasib bangsa, dikasih saja beras 20 kilo sudah memilih orang-orang tidak kompeten. Jadi menurut saya secara pribadi belum bisa kita sistem pemilihan langsung seperti ala Amerika, Pak, karena masyarakat Amerika cerdas. Berikutnya, memilih pemimpin Rasulullah, faktor ketiga, kompetensi yang keempat, amanah. Artinya amanah dapat dipercaya. Memang lagu-lagu pemilu dulu ada kata dia percaya, ada kata dapat dipercaya. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 kita menuju ke pemilihan umum. Ada di situ statement. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Oleh karena itu melalui forum atau acara Mutiara Iman yang terhormat ini, dengan penuh kerendahan hati dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada pemirsa, menjelang pilkada serentak, tolong betul-betul memilih pemimpin yang 4 poin ala Rasulullah, Pak. Dapat dipercaya, dan itu sesuai dengan lagu. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Kalau orang sudah dapat dipercaya, pasti korupsi, Pak. Suami sudah tidak bisa dipercaya, pasti selingkuh. Hati-hati kalau ada suami terlalu puji diri, saya ini suami paling setia. Ternyata setia itu maknanya adalah selingkuh tiada akhir. Hati-hati. Sebagai kesimpulan dari tausiah dengan tema memilih pemimpin ala Rasulullah. Jadi menjelang pilkada, kalau saya tidak salah serentak pilkada bulan Oktober kalau tidak salah. Pilkada memilih bupati di kabupaten kota, wali kota di tingkat kota, dan gubernur. Harus masyarakat selektif dengan memiliki 4 poin yang diajarkan oleh Rasulullah. Memilih pemimpin ala Rasulullah. Gampang sekali. Cuma itu tadi, sistem pertemanan, transaksional. Akhirnya lahirlah bupati-bupati, wali kota, gubernur yang sebenarnya kurang kompeten dilihat dari segi akademik, track record atau rekam jejak. Kita banyak melihat bupati, seperti terjadi di Sumatera itu, bupati didapat teler mengkonsumsi narkoba. Apa yang bisa jadi pemimpin begini, Pak? Ya karena bapaknya juga bupati yang begini berusaha di Indonesia. Itu terjadi di Sumatera, Riau kalau tidak salah. Masa ada bupati tele didapati oleh bagian narkoba, kepolisian Republik Indonesia. Sangat memalukan. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada pemirsa, dan mudah-mudahan bernilai amal jari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf batin. Karena ini dakwah sifatnya menyampaikan kebenaran kepada masyarakat luas agar dapat mendapat hidayah, bisa menjadi pedoman sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Karena dunia ini hanya tempat transit, dunia ini hanya sandiwara. Wa mal hayatud dunia illal mataul guru. Dunia ini hanya hiasan belaka yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jika kita tidak hati-hati. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.